Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 3 Rombel D pada mata kuliah Matematika 1 semester 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Palangkaraya akan memberikan pemahaman dan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan bilangan tidak habis dibagi 6 dan tidak habis dibagi 7. Sebelum memasuki ke pembahasan, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Siti Fadila Hasanah dari kelompok 3 Rombel D. Halo, perkenalkan nama saya Priscilla Gabriel, saya dari kelompok 3 di Rombel D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ratu Aini Aulia, anggota dari kelompok 3 Rombel D. Perkenalkan nama saya Riana Anjani dari kelompok 3 Rombel D. Hai, perkenalkan nama saya Tasya Okta Gloria dari kelompok 3 Rombel D. Perkenalkan nama saya Widiawati, saya dari kelompok 3 Rombel D. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu bilangan habis dibagi. Bilangan habis dibagi bukan berarti hasil pembagiannya adalah 0, tetapi hasil pembagiannya merupakan bilangan bulat. Misalnya, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Maka 100 habis dibagi 2 dan hasil pembagiannya merupakan bilangan bulat, yaitu 50. Sedangkan 100 dibagi 3 sama dengan 33,3. Maka 100 tidak habis dibagi 3 karena hasilnya tidak memberikan bilangan bulat. Oke, sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan bilangan habis dibagi? Selanjutnya akan dijelaskan tentang cara menentukan bilangan habis dibagi 6 dan habis dibagi 7. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya Priscilla Gabriel untuk menjelaskannya. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan bilangan habis dibagi 6. Bagaimana cara menentukannya? Yang pertama kita akan melihat ciri bilangannya. Ciri bilangan yang habis dibagi 6 yakni bilangan genap yang jumlah angka-angkanya habis dibagi 3. Atau dengan kata lain, bilangan yang habis dibagi 3 dan habis dibagi 2. Masih bingung? Oke, tenang, mari kita ke contoh pembahasannya. Ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa ciri-ciri bilangan habis dibagi 6 yaitu adalah bilangan tersebut harus bilangan bulat. Ciri-ciri yang kedua adalah habis dibagi 2. Jadi bilangan tersebut harus bisa habis dibagi 2. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri bilangan tersebut harus juga bisa habis dibagi menjadi 3. Karena jika bisa habis dibagi 2 dan habis dibagi 3, maka bisa habis dibagi 6. Baiklah, langsung ke contoh. Contohnya adalah 352. Apakah 352 ini habis dibagi 6? Pertama-tama caranya adalah kita jumlahkan angka-angkanya. 3 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 10. 10 tidak habis dibagi 3. Dengan kata lain, 352 tidak habis dibagi 3. 352 memiliki akhiran angka genap, yaitu adalah 2. Artinya 352 habis dibagi 2. Namun ingat, ciri bilangan habis dibagi 6 yakni habis dibagi 3 dan habis dibagi 2. Maka dapat disimpulkan adalah 352 habis dibagi 6. Baiklah, apakah dapat dimengerti? Oke, untuk contoh berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Riana Anjani dari kelompok 3 Rombel D. Di sini saya akan menjelaskan contoh berikutnya untuk bilangan yang habis dibagi 6. Tadi bilangan habis dibagi 6 yaitu 352 tidak bisa habis dibagi 6. Lalu bagaimana dengan bilangan selanjutnya? Mari kita coba. Kita akan mencoba bilangan 255. Pertama-tama kita jumlahkan terlebih dahulu. 2 plus 5 plus 5 sama dengan 12. 12 habis dibagi 3. Maka 255 habis dibagi 3.
Namun 255 memiliki akhiran yang ganjil. Dengan kata lain, 255 tidak habis dibagi 2. Dari kedua hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 255 tidak habis dibagi 6. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Widiawati. Baik, dari dua ciri bilangan yang dijelaskan teman saya tadi, masih tidak bisa habis dibagi 6, karena tidak memenuhi ciri bilangan yang habis dibagi 6. Maka, kita lihat contoh soal berikut ini. Namun sebelum kita ke contoh soal, saya akan menjelaskan ciri-ciri bilangan habis dibagi 6. Ciri-ciri bilangan habis dibagi 6, syarat awal adalah bilangan tersebut harus bilangan bulat. Syarat berikutnya adalah bilangan tersebut habis dibagi 2. Berikutnya adalah bilangan tersebut juga habis dibagi 3. Jadi, jika bilangan habis dibagi 2 sekaligus habis dibagi 3, maka tentu saja bilangan tersebut akan habis dibagi 6. Apa syarat dibagi 2? Syarat dibagi 2 adalah angka terakhir harus genap. Dan apa syarat habis dibagi 3? Syarat habis dibagi 3 adalah jumlah angka habis dibagi 3. Kita lihat contoh soal berikut ini. Misalkan 462. Apa yang harus kita cek? Yang harus kita cek bisa jumlah, bisa angka terakhir. Misalkan angka terakhir genap, maka 462 habis dibagi 2. Jika dilihat dari jumlah, 4 tambah 6 tambah 2. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 2 sama dengan 12. Apakah 12 habis dibagi 3? Ya, 12 habis dibagi 3. Dengan 12 habis dibagi 3, maka 462 pun habis dibagi 3. Dari dua kesimpulan ini kita akan dapat kesimpulan yang berikutnya. Maka 462 habis dibagi 3 kali 2, yaitu habis dibagi 6. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya, Ratu Aini Aulia. Dipersilakan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana cara menentukan bilangan yang habis dibagi 6. Sekarang, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan bilangan yang habis dibagi 7. Bilangan yang habis dibagi 7 memiliki ciri khusus ya teman-teman. Ciri bilangan yang habis dibagi 7 yaitu apabila bilangan yang satuannya dikalikan 2 dan hasilnya menjadi pengurang dari bilangan yang tersisa. Gimana? Kalian masih bingung sama penjelasannya? Tenang aja, kita simak contoh berikut ini. Untuk kalian yang masih belum paham, silahkan simak contoh berikut ini ya teman-teman. Apakah 352 habis dibagi 7? Pertama-tama, kita kalikan dulu satuannya dengan 2. Untuk kalian yang masih bingung bagaimana cara menentukan satuannya, bisa kalian lihat dari bilangannya. Contoh 352, 2 itu satuan, 5 itu puluhan, dan 3 itu ratusan. Jadi, yang kita kalikan 2 adalah 2 yang merupakan satuan. Hasil pengaliannya adalah 4. 4 ini akan menjadi pengurang dari bilangan yang tersisa. Bilangan tersisa itu yang mana? Bilangan tersisa itu yaitu adalah 35. 35 dikurang 4 yang merupakan hasil dari 2 satuan dikali 2 akan menghasilkan angka 31. Apakah 31 habis dibagi 7? Jawabannya 31 tidak habis dibagi 7. Mengapa demikian? Karena jika 31 dibagi 7 akan menghasilkan bilangan tidak dalam bentuk bilangan bulat, tetapi bilangan pecahan. Maka dengan demikian akan dapat diambil kesimpulan bahwa 352 tidak habis dibagi 7. Nah, itu tadi contoh dari saya.
Untuk contoh berikutnya dari bilangan yang habis dibagi 7 akan dijabarkan oleh teman saya, Tasya Okta Gloria. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Tasya Okta Gloria dari kelompok 3 Rombel D. Oke, tadi 352 tidak habis dibagi 7. Lalu bagaimana dengan contoh berikut ini? Apakah 196 habis dibagi 7? Apakah 196 habis dibagi 7? Oke, pertama-tama pisahkan angka 6 yang merupakan satuannya dengan 19. Kemudian angka 6 kita kali 2. Maka hasilnya 12. Kemudian angka 19 tadi kita kurangkan dengan angka 12. Sama dengan 7. Apakah 7 habis dibagi 7? Jawabannya ya. Maka 196 habis dibagi 7. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada teman saya, Dila. Nah, bagaimana? Apakah penjelasan dari teman-teman saya tadi dapat dipahami? Semoga dapat dipahami ya. Jadi tahu kan bagaimana cara menentukan bilangan habis dibagi 6 dan bilangan habis dibagi 7. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan yang luas bagi kita semua ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini dan nantikan video selanjutnya dari kelompok kami. Thank you for watching. See you. Hai, perkenalkan saya Tasya Okta Gloria. Salah. Ciri bilangan yang habis dibagi 7 yaitu apabila bilangannya dikalikan. Rombel D, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas. Capek aku. Bagaimana cara menentukannya? Ciri bilangan yang dibagi. Shit.